RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Ya, ini inisiatif pemerintah begitu kata Presiden. Sebelum kita bahas soal inisiatif pemerintah, saya minta ke Bung Teddy dulu. Bung Teddy, tadi kalau Mas Rey, Bung Margarito menyebutkan inilah potret jujur kondisi politik di negeri kita. Anda wakil Ketua Umum Partai Garuda nih yang akan berlaga juga nih di 2024. Setuju nggak dengan yang disampaikan tadi dua narasumber saya dan juga Pak Bambang Pacul bahwa kita ya wakil ketua partai? Ya, jadi beberapa hari lalu kami memberikan statement ya di media. Statementnya itu adalah anggota DPR itu bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat? Anggota DPR adalah wakil partai politik. Lalu pertanyaannya, lalu pertanyaannya, lalu siapakah wakil rakyat? Wakil rakyat itu adalah partai politik. Tentu statement kami ini kan ya menimbulkan beberapa ini ya reaksi ya. Orang langsung berpikir wah kok begini ya gitu. Nah tentu kami harus menjelaskan dong. Nah, kami jelaskan bahwa kalian harus terima, saya sepakat dengan dua narasumber tadi gitu kan bahwa kita ini di konstitusi kita bahwa peserta ya pemilu legislatif untuk DPR itu adalah partai politik. Iya betul. Ya, bukan perseorangan. Kalau perseorangan apa? DPD. Ya, jadi kita bicara kalau perseorangan itu DPD. Nah, bagaimana amanah rakyat yang diserahkan ke para wakilnya ini kalau hanya kami jelaskan lagi bahwa begini. Coba kita lihat sejarah. Saya nggak bicara orde lama ya. Kita bicara bahwa orang yang protes ini mungkin sudah menjadi pemilih di orde baru. Ya. Di orde baru ketika itu ada nggak mereka memilih orang gitu. Ya. Milih partainya. Pasti kan memilih partainya. Ya. Lalu ketika masa reformasi, apakah masih memilih partainya? Ya, pemilu 2004 kita masih memilih partai. Ya, ketika memilih wakil rakyat, kita memilih partai. Dan sampai hari ini pun kita masih memilih partai, Mbak. 2009 itu kan ada putusan MK. Proporsional terbuka kita milih orangnya juga. Ya, ada orang yang di situ tidak hanya partai. Di 2009 baru itu ada untuk pemilu 2009 itu ada putusan MK yang menambahkan ya untuk dimasukkan ke dalam surat suara caleg-calegnya. Iya kan? Nah, jadi ini kami sampaikan gitu bahwa dari statement kami jelaskan bahwa ini loh secara konstitusi ada, secara sejarah jelas, tambahan lagi saya bilang coba kalian lihat di DPR. Apakah ada yang namanya fraksi rakyat? Pasti namanya fraksi partai. Fraksi partai ini penonton harus mendengarkan dengan cermat ya. Fraksi partai. Kepentingan partai. Ya. Jadi gini, ini kita harus terima bahwa itu memang ada. Sebentar, sebelum dilanjutkan saya mengundang narasumber saya sudah datang ini satu lagi, Mas Johan Budi. Silakan bergabung Mas Johan, selamat datang. Waduh, silakan langsung duduk Mas Johan. Masya Allah. Ini tadi kita bahas nih Mas Johan, ini langsung todong nggak apa-apa ya, baru duduk belum nafas langsung ditodong. Tadi di segmen awal kita sudah bahas mengenai ini RUU perampasan aset ini dibahas rame kemarin itu ketika Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Sempat disinggung, ditagih nih sama Pak Mahfud, kenapa mandek aja nih jalan di tempat, sudah lebih dari 10 tahun ini RUU tapi nggak juga masuk. Nah kebetulan 2003 ini masuk prolegnas, tapi rekan separtai Anda, Pak Bambang Pacul bilang, gampang lobbynya jangan di sini, jangan sama Korea ini katanya. Telepon aja ketua umum kita, pasti semua bisa. Jadi ini pertanyaan muncul tadi Mas diskusinya, ini wakil DPR ini wakil rakyat atau wakil partai ini? Silakan. Ya, terima kasih Anggi. Selamat malam para narasumber. Jadi gini, saya tentu tidak bisa menjawab apakah yang disampaikan oleh Mas Bambang Pacul itu dalam konteks gurauan ataukah serius atau itu yang terjadi.
yang saya alami sendiri, saya anggota fraksi PDI Perjuangan, saya pernah di dalam rapat Komisi 3, kalau Anggi tidak percaya boleh tanya ke anggota Komisi 3 yang lain. Saya pernah menyampaikan bahwa saya berbeda dengan fraksi yang saya ikuti. Artinya saya bisa berbeda dengan fraksi PDI Perjuangan. Berbeda dengan itu suara pernah partai saya, bisa? Loh iya ini true story ya. Ketika mengambil keputusan di Komisi 3, saya menyatakan bahwa saya berbeda dengan dengan fraksi PDI Perjuangan. Yang lain pada ini pasti di PAW atau apa gitu kan. Ini konteksnya ke pertanyaan Anda tadi. Yeah. Ternyata saya tidak diapa-apain tuh. Biasa aja. Artinya apa? Artinya saya sebagai anggota DPR tentu mewakili kepentingan masyarakat yang saya wakili. Nah, karena itu menurut saya waktu itu saya lupa ininya ya, kasus putusan apa itu. Saya menyampaikan bahwa saya tidak sepakat, yang menurut saya yang benar adalah yang ini gitu.